Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Bahari. Hari ini kita akan mempelajari bidang koordinat ya. Untuk pertemuan kedua tentang bidang koordinat, kita akan membahas lanjutan dari mencari titik-titik koordinat. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perpindahan titik, kedudukan titik dengan garis, dan mencari luas pada bidang kartesius. Oke, langsung saja. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mempelajari materi pertemuan kedua ini, saya akan mereview kembali, yaitu bagaimana mencari titik. Titik itu sebenarnya apa sih? Titik itu sebenarnya adalah koordinat yang terbentuk dari nilai pada sumbu X dan nilai pada sumbu Y. Seperti contoh ini ya. Nah, kita lihat biru ini, titik biru ini di sumbu X-nya berapa, di sumbu Y-nya berapa. Kita tarik, di sumbu X-nya itu nilainya minus 4, di sumbu Y-nya 5. Berarti titiknya minus 4,5. Oke ya, ini review saja. Mudah-mudahan sudah siap. Oke. Sekarang kita akan mempelajari kedudukan titik dan garis. Ya. Jadi ada sebuah garis tapi dia melewati sumbu X yang bernilai 6. Saya ulangi lagi. Ya, di sini angkanya 6 ya. Jadi kalau ada garis yang memotong sumbu X di 6, maka garis ini disebut X sama dengan 6 ya. X sama dengan 6. Oke, X sama dengan 6 ini bagaimana? Dia tegak lurus dengan sumbu X. Jelas dong. Tegak lurusnya di mana? Nah, di situ. Ini tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian dia sejajar sumbu Y. Iyalah, sejajar dengan sumbu Y. Ini garis ini sejajar dengan garis ini sumbu Y. Kemudian dia melewati titik. Nah, garis X sama dengan ini, sama dengan 6 ini, dia melewati titik yang nilai X-nya 6. Contoh, itu titik apa itu? 6, min 2. Atasnya titik apa? 6, min 1. Di atasnya lagi titik apa? Tuh, X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Waduh. Di atasnya lagi titik apa? 6,1. Di atasnya lagi titik apa? 6,2 dan seterusnya. Pokoknya intinya kalau garis sama X sama dengan 6, dia pasti depannya itu X 6. Ini 6, 6,6,6, gitu ya. Oke, 6,3 dan seterusnya. Jadi titiknya ini nggak hanya 6 ini. Titiknya ini terhingga sampai atas, banyak banget titiknya. Jadi garis X sama dengan 6 itu melewati titik yang X di depannya itu 6. Oke. Kemudian ada lagi garis horizontal ya. Nah, ini garis ini ya, dia memotong sumbu Y di min 7. Ya, berarti garis ini bisa dibilang adalah Y sama dengan minus 7. Oke. Garis Y sama dengan minus 7. Pertama, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ya jelas, nah di sini tegak lurus nih. Tuh, tegak lurus sumbu Y. Kemudian sejajar dengan sumbu X, ya. Sejajar dengan sumbu X. Kemudian dia melewati titik itu ada min 2, min 7. Ya, terus ada min 1, min 7, 0, min 7 dan seterusnya. 1, min 7, 2, min 7, 3, min 7 dan seterusnya. Jadi garis
Y sama dengan min 7 ini, dia akan melewati titik yang Y-nya itu min 7 semua tuh. Min 7, min 7, min 7. Dia melewati titik ini. Banyak banget titiknya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, jadi paham ya tentang titik, garis ya, kedudukannya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke titik tengah antara dua titik. Oke. Jadi ada dua titik ya. Ada garis. Garis itu terbentuk minimal dari dua buah titik. Jadi kalau ada dua buah titik, itu pasti bisa dibentuk garis, ditarik garis. Nah, di tengah-tengah dua titik ini ya. Jadi ada titik yang pertama itu X1 Y1, titik yang kedua di dua titik ya. Titik yang kedua X2, Y2. Nah, dua titik ini di tengah-tengahnya itu ada titik lagi pas banget di tengah. Nah, kita akan mencari koordinat titik yang ada di tengah ini. Caranya bagaimana? Nah, rumusnya adalah titik X1 tambah X2 dibagi 2, koma Y1 di sini ditambah Y2 di sini dibagi 2. Jadilah koordinatnya. Di sini mencari koordinat X, di sini Y. Contoh, tentukan titik tengah antara titik 1,8 dan 3,4. Itu titik tengahnya itu berapa? Ya sudah, titik tengahnya itu kalau secara gampangnya gini aja. X tambah X dibagi 2, Y tambah Y bagi 2. Gitu aja ya. X-nya berapa? 1 sama 3. Jadi 1 tambah 3 bagi 2 gitu ya. Kemudian Y-nya berapa? 8 sama min 4. Ditambahkan 8 tambah min 4 bagi 2. Ya. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 bagi 2, 2,2 jadinya. Jadi titiknya adalah 2,2. Di sini saya lupa ngasih tanda kurung ya. Ini titiknya jadi 2,2. Oke, paham ya? Titik tengah antara dua titik. Oke. Sekarang yaitu perpindahan titik ke titik. Ya. Ini juga gampang nih. Jadi titik itu kalau dia pindahnya ke kanan nilainya positif. Kayak bilangan bulat ya. Kalau perpindahannya ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ya kayak sumbu. Gak usah mikir yang susah-susah ya. Itu intinya koordinat kartesius gitu kan. Kalau yang ke kanan itu kan angkanya positif semua. Kalau ke kiri negatif semua. Kalau sumbu Y itu ke atas positif semua. Kalau ke bawah negatif semua. Ini sebenarnya ini sumbu kartesius sebenarnya ini ya. Nah, jadi perpindahan itu, besarnya perpindahan itu dinotasikan bentuknya AB begini, tapi nggak pakai koma ya. Ya, nggak ada komanya di sini AB. Bisa juga dia mendatar A B, tapi nggak pakai koma. Itu nanti kamu belajar materi matriks atau vektor. Oke. Nah, jadi A itu ibaratnya untuk nilai dari X-nya, B itu untuk nilai dari Y-nya. Oke. Jadi X itu kan besarnya itu kan bisa ke kiri atau ke kanan gitu kan. Kalau X kan. Kalau dia negatif ya ke kiri. Kalau Y ini dia atas bawah. Kalau dia ke atas Y-nya positif, kalau ke bawah Y-nya negatif. Nah, jadi kalau perpindahannya bagaimana? Jadi kalau ada titik XY berpindah sejauh AB, maka intinya ditambahin aja. Jadi besarnya titik koordinatnya ketika berpindah adalah X ditambahin sama A, Y ditambahin sama B. Gampil banget ya. Sumpah ini mah pelajaran kelas 1 SD nih tambah-tambahan. Contoh aja ya. Contoh yang pertama. Titik 3,5 itu dia berpindah ke kiri sejauh 10 dan berpindah ke bawah sejauh 6. Maka titik akhir perpindahannya menjadi Oke.
Jadi kalau misalnya ke kiri ini pasti X tapi negatif ya. Terus kalau berpindah ke bawah berarti Y-nya negatif 6. Kita tambahkan saja. Jadi 3 ditambah minus 10. Kenapa minus? Karena ke kiri. Kalau untuk 5-nya ini 5 ditambah Y-nya itu min 6. Ya. Ini ke kiri negatif 10, ke bawah negatif 6. Maka titik akhir pemindahannya adalah 3 tambah minus 10 minus 7, 5 tambah minus 6 minus 1. Gampil ya. Contoh kedua, titik 6, min 3 berpindah sejauh 3 min 7. Nah, titik akhirnya itu menjadi apa? Ya, ini juga sama, tambahkan saja bentuknya. Cuma bedanya ini pakai kalimat, ini udah pakai notasi. Sama aja. Jadi titik akhirnya adalah 6 sama 3. 3 ini positif ya. 6 tambah 3. Terus ini min 3 tambah min 7. Ya, jadi ditambahkan ya. Kalau dia minus ya minus di sini. Jadi titik akhirnya adalah 6 tambah 3 9, min 3 tambah minus 7. Udah ngutang 3, ngutang lagi 7, jadi ngutangnya makin banyak, minus 10. Jadi titik akhirnya 8, minus 10. Oke, mudah-mudahan paham. Contoh ketiga. Titik 4,12 berpindah sejauh AB sehingga titik akhirnya menjadi min 5,10. Pertanyaannya adalah tentukan besar perpindahannya. Jadi kita mencari AB yang di sini nih perpindahannya. Ya udah, yang pertama kita satu-satu dulu deh. Si X dulu 4 nih. 4 berpindah sejauh A menjadi min 5. Ya, jadi saya tulis gini. 4 ditambah A berubah menjadi min 5 nih bayangannya. Nah, ini tinggal pindah ruas saja di sini. Kamu udah paham nih, 4-nya pindah ke kanan jadi negatif. Ya. Jadi ini kan 4 di kiri positif, ketika pindah ruas ke kanan jadinya minus 4. Minus 5 minus 4 lagi, maka A-nya bernilai minus 9. Sekarang yang kedua, yang Y-nya. Awalnya dia 12. Berpindah sejauh B, berarti 12 ditambah B menghasilkan bayangan 10. Jadi 12 tambah B sama dengan 10. Ini 12 bisa pindah ke ruas sama dengan ke kanan, jadi minus 12. B sama dengan 10 minus 12. B-nya adalah min 2. Maka besarnya perpindahannya adalah min 9 sama min 2. Oke, paham ya? Ini formatnya nggak tahu kenapa jadi beda nih begini. Oke, terakhir mencari luas bangun datar. Sebenarnya ini sama aja kayak kemarin mencari titik, cuma bedanya kita nginget-nginget rumus bangun datar ya waktu udah kelas 7. Nanti akan ada seperti ini. Ada titik-titik, kamu hubungkan. Pertemuan kemarin sudah belajar. Jadi titik-titik ini kamu gambar dulu di sini titiknya. Min 1,2. Nih min 1,2, X-nya min 1, Y-nya 2. 5,2, X-nya 5, Y-nya 2. 1,7, X-nya 1, Y-nya 7. 7,7, X-nya 7, Y-nya 7. Ketika sudah dapat 4 titik ini, kita hubungkan ke 4 ini. Bangun datar apa yang terbentuk? Bangun datar jajar genjang. Pertanyaannya adalah tentukan luas. Luas jajar genjang itu apa sih? Luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Ya. Oke. Kita cari dulu alasnya nih. Alas itu adalah panjang dari sini ke sini, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya 6.
Kemudian tingginya, berapa kotak tingginya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Berarti luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, alasnya 6, tingginya 5. Berarti jawabannya 30. Sangat mudah ya anak-anak. Nanti latihan itu ada saya kasih bentuk layang-layang. Layang-layang itu luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.